Berjumpa kembali, saya subscribers yang berbahagia. Pada hari ini saya akan berbicara khusus dengan topik mengenai asuransi ya yang membombardir pertanyaan ini kepada saya. Dan saya akui ini adalah masalah yang serius. Dan saya kira aparat pemegang otoritas harus turun tangan dengan demikian banyak korban yang terjadi di Indonesia ini ya. Satu demi satu datang sama saya, bahkan mereka juga berkelompok memberikan beberapa pertanyaan buat saya dan meminta bantuan untuk supaya masalah ini dikelirkan gitu. Jadi saya kira asuransi itu hal yang menurut saya hal yang ya biasa saja. Asuransi kan ada di mana-mana. Asuransi itu prinsipnya adalah eh, bentuk dari mengalihkan sebagian resiko terhadap sesuatu keadaan di mana keadaan ataupun environment ini tidak dikendaki oleh para pihak. Itu prinsip-prinsip dari asuransi. Nah, bentuknya macam-macam ya. Kalau saya bisa bagi-bagi itu ya terbagi atas asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan ya, dan asuransi-asuransi lain yang ya berkenaan dengan ya mengalihkan sebagian kewajiban tadi ya, termasuk juga mungkin di luar itu ada juga asuransi kebakaran, pencurian dan lain sebagainya tadi ya. Poinnya adalah asuransi itu adalah memberikan proteksi kepada pemegang polis yang sudah membereskan preminya. Nah, polis adalah bentuk dari semacam perjanjian ya. Kekhususannya itu adalah satu komitmen yang diberikan oleh pihak asuransi untuk membuat suatu proteksi terhadap kliennya ini. Nah, polis ini harus dikeluarkan oleh pihak asuransi dengan bersifat clear and clean. Artinya apa? Dipahami oleh si klien. Klien tidak bisa diiming-iming, klien tidak bisa diberikan janji surga. Klien harus diberikan betul-betul pemahaman ya. Kalau tidak clear ataupun ada yang diiming-imingkan, contoh misalnya kalau asuransi yang bersifat link ya, yang bersifat investasi dan juga digabung dengan kesehatan atau pendidikan, dengan iming-iming sekian tahun kemudian uang akan kembali dan itu dijamin ini, dijamin A, dijamin B, dijamin C, ternyata tidak dilakukan. Ini yang disebut dengan bedroh, penipuan ya. Di samping itu yang lebih parah lagi menurut saya itu beberapa perusahaan-perusahaan asuransi yang memang sudah ada diawasi oleh dewan asuransi ya. Namun prakteknya itu banyak sekali korban. Korbannya itu bisa berupa masyarakat umum yang tidak mengetahui dan mereka betul-betul merasa ditipu. Nah, selain ditipu juga di dalam uh, kenyataannya juga ada yang disebut dengan misbreak omstandigheden, penyalahgunaan keadaan ya. Di mana keadaan-keadaan ini yang dilihat oleh para pengguna asuransi ini kok ada semacam hal yang disembunyikan pada saat klien itu mau mengambil polis ini. Sehingga menurut saya ini perlu ada sesuatu yang harus dibereskan ya, khususnya oleh otoritas, pemegang otoritas ya, OJK. Ini tidak bisa begini, ini korbannya rakyat ya. Jadi menurut saya fakta social funda itu tidak boleh ada dualing itu paksaan, dualing itu kehilapan, bedroh itu tipu muslihat, atau penyalahgunaan keadaan atau misbreak of standing hidden tadi. Nah, kalau dari cerita semua rata-rata itu menurut saya sih ada bedroh dan ada misbreak of standing hidden. Namun di dalam nanti membuktikan itu harus ada penyidikan dari pihak kepolisian. Pada umumnya seperti itu. Jadi
semua yang merasa ditipu dalam bahasa umum itu, ya agen-agen asuransi ini ya akan menjadi pelaku pembantu ya, pelaku yang disebut dengan delming, penyertaan pasal 55 dan 56 ya. Jadi menurut saya ini asuransi, perusahaan asuransi ini khususnya pengurusnya dan pemegang sahamnya harus dikejar. Kalau seandainya memang bisa dibuktikan bahwa ada terjadi tindak pidana. Ini yang perlu saya sampaikan. Jadi eh, mungkin itu yang mungkin bisa saya sampaikan ya. Tapi ini perlu penyidikan dan juga keterlibatan dari pihak otoritas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini akan menambah wawasan kita semua agar kita ke depan akan lebih baik, dan juga saya berharap pemegang otoritas betul-betul menyeleksi ya perusahaan-perusahaan asuransi, jangan sampai rakyat ini jadi korban ya atas perbuatan-perbuatan. Ada ribuan, ratusan ribu ya yang jadi korban, yang menghubungi saya tuh saya sudah nggak bisa ngitung lagi saking banyaknya itu, dan keluarnya sama. Nah, itulah yang kira-kira lebih saya mau sampaikan. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kita. Tetap semangat dan sukses.